Keesokan harinya, Suster Mikaela yang kini sudah percaya akan adanya hal goib dan tak mau lagi menyembunyikan kemampuannya. Kemudian dirinya pun menerangkan mengenai kartu yang diberikan Junia semalam, yang ternyata kartu tersebut sebelumnya adalah kartu yang keluar ketika dirinya mencoba meramal Hijun. Menyadari sesuatu dari kartu tersebut, Juina kemudian bergegas pergi yang membuat Suster Mikaela heran, di mana Junia menerangkan jika kalau menurut ramalan kartu tersebut benar, maka dirinya dan juga Mikaela tak akan berhasil melakukan eksorsisme terhadap Hijun jika hanya berdua saja, sebab masih membutuhkan satu orang lagi yang seperti mereka. Untuk itu Junia kemudian menemui Pastor Andro gurunya supaya mau membantu dirinya. Akan tetapi keanehan malah diperlihatkan Pastor Andro, yang ternyata Pastor Andro sudah terpengaruh roh jahat yang ada di dalam tubuh Hijun ketika melakukan eksorsisme di scene awal, membuat Suster Junia bergerak cepat untuk mengusir keinginan jahat di dalam diri Pastor Andro. Merasa tak mungkin meminta bantuan Pastor Andro, diam-diam Junia pun meminta bantuan pengurus gereja asing agar bisa membantunya. Yang setelah mendengar cerita Junia mengenai keadaan Hijun, sependeta asing pun percaya jika yang merasuki tubuh Hijun adalah salah satu dari 12 iblis jahat. Tetapi walaupun hal itu sangatlah mendesak, dirinya pun tak bisa membantu Suster Junia karena dirinya bukanlah seorang ahli eksorsisme. Junia yang mengerti kemudian kembali meminta bantuan pastor asing supaya mengizinkannya menggunakan relik suci gereja, yaitu kunci surga dan juga Injil Santo Peter. Yang tentu saja karena kedua benda tersebut merupakan relik suci yang ada di Vatikan, keinginan Junia pun tak bisa langsung diterima oleh si pastor asing, sebab tentu ada prosedur panjang jika ingin menggunakan dua benda tersebut. Merasa tak memiliki waktu, Junia pun kemudian menceritakan mengenai Pastor Andrew yang terpengaruh kekuatan jahat, di mana mendengar itu pastor asing pun kemudian mengatakan sesuatu kepada Junia, yaitu dirinya akan mengusahakan dua benda suci yang diminta Junia, tetapi memiliki syarat yang entah apa itu. Lanjut, setelah berhasil meyakinkan si pastor asing yang akan membantunya menyiapkan dua benda suci yang dibutuhkan, Junia kemudian mengajak Suster Mikaela ke suatu tempat yang ternyata Junia kembali menemui Soyong si cenayang di kuil untuk meminta bantuannya melakukan eksorsisme kepada Hijun. Akan tetapi dengan wajah yang seolah takut, Soyong pun menolak ajakan Suster Junia dan hanya menyarankan waktu terbaik yang harus digunakan Junia ketika melakukan eksorsisme kepada Hijun. Junia yang tak memiliki opsi lain kemudian mendatangi pimpinan dewan gereja lokal untuk meminta bantuan mengenai ritual eksorsisme yang akan dilakukan kepada Hijun. Akan tetapi walaupun sudah mendengar sendiri mengenai kondisi nyata yang dialami Hijun, namun karena ritual eksorsisme yang akan dilakukan Suster Junia kepada Hijun tidaklah resmi, maka pihak dewan gereja tak bisa membantu menambah jumlah orang. Namun ada satu orang yang telah dirinya rekomendasikan dan mau membantu Suster Junia, yaitu Pastor Paulo. Suster Junia yang merasa hal itu belumlah cukup terus meminta tambahan orang. Akan tetapi karena hal itu sudah tak bisa lagi diperdebatkan, Suster Junia pun mau tak mau harus melakukan ritual eksorsisme hanya berdua saja dengan Suster Mikaela. Dan kita pun kembali diperlihatkan mengenai pembicaraan Suster Junia bersama pastor asing mengenai kesepakatan keduanya jika Junia ingin menggunakan relik suci. Si pastor meminta supaya Junia menghancurkan iblis jahat di dalam tubuh Hijun, walaupun hal itu nantinya harus mengorbankan Hijun sendiri.